Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa, sedikit saya akan memberikan pendapat menurut pendapat saya ya. Mohon maaf kalau tidak berkenan, kalaupun salah mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Ini hanya sebuah pendapat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Dalam terjadinya persoalan nasab ini, menurut saya ini sebuah momen yang paling tepat bagi seluruh klan Ba'alwi ya, untuk introspeksi diri, muhasabah, agar kejadian ini dijadikan sebuah ibroh oleh semuanya, sehingga ke depan ini seluruh klan Ba'alwi bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari sebuah kejadian yang memang seharusnya seorang umat Islam harus melakukan seperti itu. Sebetulnya persoalan nasab ini tidak akan terjadi menurut saya kalau tidak ada sebab-sebab yang memicu. Maaf, saya tidak menyalahkan klan Ba'alwi. Saya sekali lagi saya katakan ini hanya introspeksi diri. Seandainya di antara oknum Habib bisa menjaga lisan, bisa menjaga sikap, bisa menjaga hati, niscaya tidak akan timbul persoalan nasab ini. Apa menjaga lisan? Ketika berbicara dimanapun ia, di panggung atau di mana, itu sesuai dengan akhlak Islam, syariat Islam. Bicaranya tidak menyinggung orang lain. Kenapa sebabnya? Karena terkadang orang yang dihina, diejek, dicaci maki oleh oknum Habib itu seorang tokoh yang mempunyai banyak pendukung, banyak muhibin, yang tentu ketika dihina tokoh tersebut, contohnya Gus Dur, Kiai Haji Said Akil Siroj, atau sebuah organisasi yang dituding buruk, contohnya menuding buruk PBNU banyak dengan bahasa-bahasa kurang baik, NU umpamanya sekulerisme, liberal, Syiah, itu kan mempunyai banyak pendukung dan pengikut. Tentu hal yang manusiawi kalau pendukung pengikut muhibinnya itu tidak suka, kecewa, marah. Nah, ini memicu dan menimbulkan buruk di mata mereka terhadap oknum Ba'alwi tersebut. Andai kata itu bisa menjaga lisan, tidak menyinggung, menyakiti orang lain, tentu persoalan nasab tidak akan dihiraukan mungkin. Yang kedua, bisa menjaga sikap. Terkadang sikap oknum Ba'alwi itu ada yang arogan, otoriter, perbuatannya merugikan orang lain. Contohnya ngedawir, nggak tanggung-tanggung yang didawirnya kiai, ulama, dengan menjual-jual Nabi Muhammad, nasab Nabi, menjual minyak yang hanya beli 5.000 dijual 2 juta dan sebagainya. Belum lagi diduga ada oknum Ba'alwi yang bukan hanya mendawir uang, binatang, kambing, bahkan maaf, terkadang konon katanya, entah benar atau salah, ini istri kiai pun diminta juga
Ini yang harus introspeksi diri. Mestinya berpikir diakui atau tidak, diterima atau tidak, terpaksa atau tidak. Sekarang ini kan sudah terbentuk opini. Walau bagaimanapun, klan Ba'alwi ini terbentuk opini itu adalah keturunan dari imigran Yaman. Tentu dilihatnya itu, dipandangnya itu sebagai tamu. Walau bagaimanapun, secara identitas nasional memang sebagai warga negara Indonesia, tetapi awal muasalnya adalah keturunan dari pendatang. Begitu kan pemikiran orang-orang yang memang sudah tidak setuju dengan tingkah laku dan ucapannya. Biasanya adat budaya timur, adat budaya Bumi Putra Nusantara, tamu itu lebih hormat kepada tuan rumah. Sekalipun dia jenderal, sekalipun dia kiai, sekalipun dia tokoh masyarakat, dia harus tahu diri bahwa dia itu sebagai tamu. Jangan malah tamu pengen jadi raja, pengen menguasai. Jangan malah tamu otoriter. Namun cekurang Banten tema tuduh curug. Jangan. Tamu tuduh curug ke tuan rumah, nyuruh-nyuruh, bahkan minta-minta, bahkan sambil dawir, bahkan menghina, melecehkan harga diri. Nah itu walau bagaimanapun dia manusia, tidak semua itu menghormati. Walaupun dia mengatakan beribuan kali anak duriat Nabi, ada duriat Nabi, kalau hatinya terus sudah tersinggung. Dan ini menurut saya terjadi sikap buruk dan ucapan buruk tersebut, menurut penelitian saya selama ini, sebab asalnya adalah mereka di oknum-oknum kaum Ba'alwi itu karena ada ego, ada keyakinan, ada pembenaran diri, keangkuhan, kesombongan. Di dalam dirinya itu ada darah Rasul dan sebagai cucu Nabi. Jadi nasab itu lebih dari segalanya, di atas segalanya. Nasab Nabi, cucu Nabi di atas segalanya. Pangkat jenderal, jabatan presiden, kiai, siapapun dia, semuanya menjadi kecil, kalah oleh nasab Rasul. Pendapat ini, keyakinan ini yang menjadikan sangat mudah sekali iblis menggoda hati manusia menjadi sombong, menjadi tidak berakhlak. Maka mudahlah mencaci maki, menghina orang lain. Mudahlah dia untuk nantang-nantang orang lain. Entah saya tidak tahu kenapa bisa timbul keyakinan seperti itu. Tapi saya menduga ini kalau salah menafsirkan Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran dan hadis ada tentang memuliakan ahli bait. Ahli bait disucikan. Kemudian mungkin pengertian ahli bait, dzurriyyat Nabi, itu ditafsirkan dirinya, mereka lah Habib itulah sebagai dzurriyyat Nabi. Keyakinan itu yang diyakini mungkin oleh mereka. Ketika Al-Quran bicara ahli bait, dzurriyyat Nabi, Al-Hadis juga bicara ahli bait, dzurriyyat Nabi, maka konotasinya itu adalah dirinya, Habib. Ego itulah. Padahal kan belum tentu, tidak juga. Sebab semua orang tidak mungkin berpendapat seperti itu. Kiai-kiai, ulama-ulama juga banyak menafsirkan ahli bait, dzurriyyat Nabi itu yang bukan Habib. Ya, ahli bait, dzurriyyat Nabi yang masyhur diakui oleh siapapun, yang memang tidak boleh dihina, dicaci maki, buruk sangka pun tidak, yang memang sudah dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya. Allah memuliakan dzurriyyat Nabi, ahli bait itu karena akhlaknya. Karena akhlaknya. Dan memang juga kalaupun ada ucapan Rasul untuk pesan tentang menjaga ahli baitnya, karena Rasul melihat akhlak ahli baitnya. Rasul melihat akhlak ahli baitnya karena baik, takwa. Maka
maka wajar dipesankan oleh Rasul untuk dihargai, dimuliakan. Nggak mungkin Allah memuliakan ahli bait dan dzurriyyat Rasul, begitu ya Rasul memuliakan ahli bait dan dzurriyyat Rasul, jika ahli bait dan dzurriyyat Rasulnya itu buruk, zalim. Tidak mungkin Allah dan Rasulullah terjadinya dengan apa yang dihukumkan terhadap umat Islam. Ini tidak dipahami, jadi terlalu kepedean. Menurut saya ini oknum Habib ini terlalu kepedean, seolah-olah karena ada firman Allah tentang ahli bait, ada hadis Rasul tentang ahli bait, jadi menganggapnya Allah dan Rasul itu melegalisir perbuatan dzurriyyat Nabi dan ahli bait yang manapun, yang buruk yang apapun, yang jelek yang apapun, yang bodoh yang apapun, itu wajib dimuliakan. Ini serampangan. Ditambah-tambah bicara ahli bait, ya bicara Habib menurut mereka, menurut Habib. Bicara dzurriyyat Rasul, ya bicara Habib menurut mereka. Bahkan tidak begitu. Ya. Saya tekankan sekali lagi, yang saya yakini, yang saya ketahui, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang ahli bait, dzurriyyat Nabi juga Rasulullah, dan termasuk para imam 4 menurut saya. Pengertian ahli bait dzurriyyat Nabi itu menurut saya ini, yang saya ketahui, insya Allah, maaf kalau salah, bukan Habib. Dzurriyyat Nabi itu yaitu Sayyidina Hasan Hussein, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, itu, dan keturunan-keturunannya, anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, yang dimana mereka semua takwa itu. Tetapi karena kepedean oknum klan Ba'alwi ini menganggap ahli bait itu dia dirinya, makanya mereka terlalu angkuh. Kembali lagi kepada awal, karena ada ego dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, meyakini kepedean, salah menafsirkan, salah memahami Al-Quran dan hadis tentang dzurriyyat Nabi ahli bait, kebablasan. Sehingga tidak terkontrol ucapan dan perbuatannya, akhirnya menimbulkanlah reaksi dari keluarga besar, keturunan-keturunan, diantaranya keturunan Wali Songo, yang mungkin saja ada eyang-eyang Wali Songo yang dihina oleh oknum Ba'alwi, dan ada keturunan Wali Songo yang memang dihina oleh oknum Ba'alwi, sehingga menimbulkan reaksi. Maka para Habib harus introspeksi diri, harus tahu diri. Introspeksi yang kedua ini, pahami, Indonesia ini bukan Yaman. Bangsa Nusantara, pribumi Nusantara bukan Yaman. Asal muasalnya bukan dari Yaman, bukan. Harus diketahui secara sejarah. Jangan mengklaim bangsa pribumi bangsa Nusantara dari Yaman, penyebaran Islam dari Yaman. Ini kan penyimpangan sejarah menurut saya. Harusnya mereka para oknum Ba'alwi ketika akan mengklaim asal muasal pribumi Nusantara atau penyebaran Islam Nusantara dari Yaman, mestinya mereka koordinasi dengan sejarawan. Jangan langsung main klaim pede seolah-olah Indonesia ini berasal dari Yaman, pribumi Nusantara dari Yaman, penyebaran Islam dari Yaman. Salah sekali. Nah, kepedean ini yang membuat mereka makin angkuh, memandang selain mereka itu adalah di bawah mereka, sehingga secara seenaknya otoriter. Terbentuklah semacam kasta. Padahal kalau kita mau sadar, tidak akan timbul pemikiran bahasa jika bukan karena Habib yang akan menyembah pohon blak-blak, seolah penyebar Islam pertama di bumi Nusantara ini adalah dari Yaman. Loh, sejarawan mengetahui semua sebelum datangnya oknum Ba'alwi dari Yaman, abad 14-15 itu sudah ada Wali Songo. Oknum Ba'alwi ini
dari Yaman ini ada di abad 18, 300 tahun kurang lebih. Islam sudah berkembang, pribumi Nusantara sudah banyak yang jadi ulama, yang jadi wali. Barulah datang klan Ba'alwi, itu pun diduga oleh Belanda. Bagaimana mungkin mereka mengaku penyebaran Islam ini oleh klan Ba'alwi? Justru Ba'alwi datang ke Indonesia ini sudah enak, penyebaran Islam sudah kuat, akhlak sudah dilakukan oleh seluruh Nusantara. Buktinya ketika klan Ba'alwi datang Indonesia, seluruh Nusantara, orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh, semuanya sudah berakhlakul karimah, sudah baik, menerima tamu dengan baik, diterima dengan baik, diberi tempat dan sebagainya. Kan itu sebuah ajaran Islam. Itu bukan karena dididik oleh Ba'alwi akhlak mereka. Dijual-jual Syekh Hasyim Asy'ari, Khalil Madura berakhlak baik. Ya, berakhlak baiknya bukan dididik oleh oknum Ba'alwi, tapi memang oleh keturunan Wali Songo, oleh Wali Songo, akhlak Wali Songo. Terbalik. Jadi terbalik sekali. Jadi justru penyebar Islam pertama ini ya Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Justru habaib ini menurut saya yang mendapatkan berkah dari Wali Songo dan keturunan Wali Songo, diterima baik oleh keturunan Wali Songo. Ini jangan dibalikan fakta. Ini harus disadari, diakui oleh kaum Ba'alwi. Ya, ini harus dijadikan sebuah introspeksi diri. Nusantara ini dari zaman Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit udah jadi sebuah kerajaan besar. Budayanya sudah maju. Ya. Kerajaan sudah berdiri. Kerajaan di Nusantara ini sudah sangat menguasai sektor pendidikan, agama, budaya, seninya dan sebagainya. Bahkan sudah menguasai daerah-daerah sampai ke Asia. Itu jauh-jauh sebelum Habib datang. Jadi ironis sekali kalau orang-orang oknum Habib datang sini sok-sokan, sok jadi majikan. Ini sangat tidak elok, sangat tidak lucu. Diketahuin pitek nanti. Ya, tolong introspeksi diri. Maka kalau tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan dan ego, saya khawatir dari persoalan Nasdem ini kan berkembang. Kenapa sebabnya? Kalau saya lihat kultur dan karakter orang-orang pribumi Nusantara, ya, dia baik, tetapi pantang ketika diinjak. Dia luas, tetapi garang ketika memang di medan perang. Kecuali pecundang, kecuali pengkhianat, kecuali orang-orang yang hanya kalah oleh cuan, oleh picis. Kecuali itu lain lagi itu mah. Oknum-oknumnya ya, oknumnya. Tapi kalau karakter asli, ya seperti itu. Ini mohon maaf nih kepada oknum-oknum yang masih pecundang, penjilat, pengkhianat, yang kalah oleh rayuan-rayuan cuan dan picis, dirayu-rayu, digombal-gombali, mau dibikinkan pesantren tapi menyerang Duriyah Wali Songo dan sebagainya. Mohon maaf nih. Ya kalau itu terjadi, monggo silakan, itu hak kamu itu. Ini mohon maaf nih. Ini saya sedang bicara global karakteristik, ya, psikologi pribumi Nusantara, ya, orang Nusantara itu semuanya berakhlakul karimah. Dia baik, dia sopan, tetapi garang ketika di medan perang. Dia hormat, tetapi menjadi penaluk ketika diinjak. Ini karakter pribumi Nusantara sampai keturunannya. Begitu juga karakter keturunan Wali Songo.
Kecuali yang tadi saya katakan tuh disclaimer ya. Ini harus jadi peringatan kepada oknum Baalwi. Ya. Jadi kalau tidak dirubah lisan dan perbuatan oleh mereka, saya khawatir akan terjadi perlawanan nanti. Gejala ini sudah tampak menurut saya. Ya. Yang kemudian harus saya jelaskan, masalah nasab ini ya, saya sudah mengambil keputusan, keyakinan. Ini keyakinan saya, keputusan saya. Silakan yang beda-beda. Terkait nasab oknum Baalwi, terkait nasab Baalwi bukan Alawiyin ya. Kalau Alawiyin itu menurut saya keturunan Sayyidina Ali, ya Duriyatun Nabi, ahli bait, Alawiyin itu. Tapi kalau saya bicara Baalwi, keturunan Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Terpisah itu menurut saya. Kalau menurut saya begitu. Ya, jadi saya bicara bahwa Baalwi ini nasabnya jelas, ini sudah mengkoti menurut saya. Sudah mengkoti. Ya, silakan bagi yang berbeda pendapat. Tapi saya punya data. Saya punya referensi. Ini pendapat saya. Baalwi yang mana? Kalau bicara nasab, semua Baalwi, semua keturunan Ubaidillah dan Alwi bin Ubaidillah, semuanya itu bukan Duriyatun Nabi kalau menurut pandangan saya dan pandangan orang-orang yang paham tentang itu, tentang nasab. Tetapi maaf, dalam hal menghormati, menghargai, mencintai, maka berbeda. Kalaupun dia oknum Baalwi, kalaupun dia bukan Duriyat Nabi, oknum Baalwi yang bukan Duriyat Nabi, jika berakhlak, berilmu, apalagi dia nasionalis, maka kami hormati. Kami hormati. Ya, tapi tetap walaupun dia berilmu, berakhlak, wali, nasionalis, ketika ditanya nasabnya, ya bukan Duriyat Nabi. Tetap akan dikatakan itu bukan Duriyat Nabi. Walaupun wali, kalau Baalwi bukan Duriyat Nabi. Walaupun nasionalis, tetap nasabnya bukan Duriyat Nabi. Walaupun berakhlak, tetap nasabnya bukan Duriyat Nabi. Itu yang saya ketahui, yang saya yakini. Dan yang lain-lain yang diyakini oleh orang yang mengerti paham yang nasab tentang sejarah dan sebagainya. Ya, menurut ahli filologi, ahli genetika, sains dan sebagainya, ahli pustaka dan sebagainya, itu begitu. Dan ini objektif menurut saya, kecuali bagi mereka yang tidak ingin mendalami, yang dibawa oleh ego, mempertahankan kebenaran, ya, kepanatikan, mungkin berpandangan lain. Monggo silakan, saya tidak akan memaksakan. Jadi sikap kami terhadap oknum Baalwi yang dianggap oleh kami bukan Duriyat Nabi, terhadap oknum Baalwi yang bukan Duriyat Nabi, jika berakhlakul karimah, ulama, dia sopan, baik, dia menghormati pribumi Nusantara, siapapun dia, apalagi dia wali, apalagi dia nasionalis, saya hormat, kami hormat. Ya. Sebaliknya, sekalipun upanya dia, maaf, dia nasionalis, seorang nasionalis, bukan provokator, pemersatu NKRI, betul, saya akui itunya. Dari sisi itu, saya akan menghormati sisi itu. Tetapi nasabnya kalau dia membalik, ya bukan Duriyat Nabi. Apalagi kalau dia mempunyai sebuah perbuatan yang melanggar. Sekalipun dia seorang kiai, tokoh, nasionalis, umpamanya ya, tetapi kalau dia memang melakukan kesalahan dan terbukti bersalah, ya ada bersalah, dia tidak bebas untuk disalahkan hanya karena dia nasionalis, hanya karena dia tokoh, ya.
tetap salah ya salah, benar. Tidak boleh di situ ada diskriminasi. Oh ini jangan disalahkan. Ini Habib, ini tokoh nasionalis. Walaupun salah jangan disalahkan, jangan disenggol lah. Emang Indonesia punya dia. Lalu bagaimana tatanan hukum agama dan negara, bahwa terhadap yang salah, terhadap yang batil ya batil, ada sanksi, ada hukum. Jangan hanya karena dia tokoh, dikiaikan, diulamakan, dihabibkan, nasionalis, kemudian ketika salah pun dianggap tidak ada. Nah ini menurut saya, maaf, saya curiga paham yang begitu ini paham Wahabi ini. Udah salah tidak ngaku salah, yang salah tidak dibenarkan. Kalau menurut saya ini paham Wahabi ini. Ya, paham Wahabi kalau menurut saya ini. Minimal Mu'tazilah atau Khawarij ini. Kalau paham Islam, paham Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang salah ya salah. Paham nasionalis, yang salah ya salah. Yang dolim ya dolim, yang batil ya batil. Itu pahamnya nasionalis, pahamnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Pahamnya Islam. Mau kiai, mau Habib, mau Gus, mau orang mana, mau keturunan Wali Songo, salah. Dolim. Jangan ngotot. Kalau dia ada ngaku nasionalis, ya, tetapi ketika salah dibenarkan, dibela-bela, dia menurut saya bukan nasionalis dia. Jangan-jangan dia Wahabi yang akan memecah belah umat dan merusak tatanan hukum negara Indonesia. Barangkali dia Wahabi. Karena nasionalis, Pancasilais pasti menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Yang salah siapapun dia. Di mata hukum Indonesia, di supremasi hukum Indonesia, semua warga negara sama di mata hukum. Yang salah siapapun dia. Di mata hukum Islam pun sama. Yang dolim, yang salah disalahkan. Anak Nabi sekalipun kalau bersalah dihukum oleh Nabi. Jadi kalau ada oknum yang membela gurunya, seolah gurunya tidak ada salah sama sekali, dan kesalahan gurunya ditutup, dibela hanya karena dibungkus, dibingkai oleh karena nasionalis dan tokoh, apalagi karena Habib. Maaf, jangan oknum itu adalah Wahabi aslinya. Jangan dia merusak tatanan hukum negara Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dia merusak tatanan hukum syariat Islam. Hati-hati. Jadi kita harus curiga kalau ada orang yang bela-bela yang salah dibenar-benarkan, yang benar disalah-salahkan, tapi mengaku di NKRI pemersatu bangsa. Awas, hati-hati. Jangan. Ayo melek ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada siapapun, dan mudah-mudahan ini klan-klan Ba'alwi kembali berintrospeksi diri. Termasuk saya pun harus berintrospeksi diri, muhasabah, karena tentu di diri saya ini banyak kesalahan, banyak kebodohan, banyak kekurangan, banyak kedoliman. Jadi saya pun tetap selama ini selalu introspeksi diri, dan kami akan selalu menjadi seorang yang sportif. Jika salah ya salah, siap minta maaf. Contohnya, saya akan siap minta maaf, insya Allah, biidznillah, biquatillah, kudratillah, akan minta maaf khususnya ke kaum Ba'alwi, umumnya seluruh rakyat Indonesia, umat Islam. Jika terbukti oknum Ba'alwi ini bisa membuktikan adanya kitab sejaman yang menyebutkan bahwa emang Ubaidillah ini anak Said Ahmad Muhajir. Ada kitabnya. Kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7. Saya akan minta maaf. Saya salah. Saya akan akui. Apalagi kalau mereka tes DNA, saya akan akui. Saya akan minta maaf. Saya harus konsekuen, sportif. Kalau salah, saya akan siap minta maaf. Tidak akan malu-malu saya. Tetapi kalau itu tidak ada, maka harus diterima pendapat saya bahwa nasab Ba'alwi mungqati. Ba'alwi bukan dzurriyyatun Nabi. Jelas itu. Demikian nih para hadir, mohon maaf nih.
Sekali lagi saya bilang, jika ada yang beda pendapat dengan saya, silahkan. Ini pendapat saya, keyakinan saya, dan saya objektif insya Allah. Bukan karena lahir dari kebencian, bukan. Lahir dari kebencian itu kalau orang yang benar dibenci, orang yang punya bukti data sejaman, punya bukti silsilah nasab, punya bukti DNA-nya benar zuriat Nabi, tetap saya benci. Berarti saya itu memang kebencian. Tetap kebencian, itu namanya kebencian. Barangkali banyak yang tidak mengetahui hakikat kebencian itu apa ya. Disebut kebencian, benci itu jika orang itu tidak bersalah, orang itu benar. Contohnya, Ba'alwi ini ada kitab sejamannya, abad 4, abad 5, abad 6, bahwa Ubaidillah itu memang anak Said Ahmad bin Aisyah. Saya tidak mengatakan muhajir insya Allah, karena yang saya yakini Said Ahmad bin Is-Arumi tidak pernah hijrah ke Yaman. Ya, ada kitab abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 jelas yang dikarang oleh imam-imam ahli nasab ya, imam ahli nasab nih, jelas qat'i bahwa Ubaidillah itu memang anak Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu benar, dan di tes DNA haplogrupnya J1. Artinya memang DNA-nya ke Rasulullah Muhammad SAW sebagai turunan Nabi. Tetapi saya tetap ngebenci. Bahkan anaknya bagus-bagus. Saya benci, saya anti. Baru itu dikatakan saya benci. Tetapi kalau memang umpamanya tes DNA-nya bukan, tidak ada menunjukkan ke DNA Nabi, kitab sejaman tidak ada, akhlaknya, oknumnya rata-rata itu yang merusak tatanan akhlak, tidak tahu diri, hidup di Indonesia, tidak tahu diri hidup di Indonesia, ngelunjak mencek orang Banten tema. Ibaratnya cek orang Banten, nah ibaratnya tamu ngalunjak kanu boga imah di BRHT yang ngamperu. Ketika umpamanya si tuan rumah itu ngeritik, protes, tidak bisa dikatakan benci, itu hak. Paham? Hak. Paham? Hak, bukan benci, hak. Karena batil harus dienyahkan. Hak, bukan benci. Jadi dibuka, bedakan antara makna benci dan hak. Berjuang hak, ya, mencegah batil, menegakkan hak. Beda dengan benci, ya. Tahu kan sekarang hakikat makna benci dan hak? Jangan disamarkan. Jangan hak dikatakan benci, benci dikatakan hak. Jadi lalu siapakah yang sebetulnya benci? Nah, sudah tahu kan? Kalau yang bertanyanya memang bertanya hak, menanyakan mana kitabnya, menanyakan mana tes DNA-nya, menanyakan mana akhlakmu, mana tawadumu, mana manfaatmu kepada kami, mana mana kebenaran sejarahmu, mana. Kemudian dibenci oleh mereka-mereka yang ditanya, dikritik, dimusuhi, maka itu bisa dikatakan merekalah yang membenci, karena mereka tidak hak untuk marah, untuk membenci, untuk menghina orang-orang yang berhak bertanya, berhak meminta atas pengakuannya, karena mereka lah yang ngaku cucu Nabi. Oknum-oknum itu yang ngaku cucu Nabi, oknum-oknum cucu Nabi ngakunya begitu. Kapan, di video mana mereka ngaku cucu Nabi? Oke, tidak semua oknum Habib ngaku cucu Nabi di video. Memang tidak semua bikin video. Emangnya itu oknum Habib semuanya bikin video? Ini yang nanya mana, buktikan. Oknum Habib yang ngomong di video bahwa anak cucu Nabi mana? Yang nanya jauh menurut saya mah bego, bodoh menurut saya. Ya nggak mungkin lah semua Habib itu bicara di YouTube anak cucu Nabi. Pengakuan mereka sebagai cucu Nabi bukan hanya di YouTube. Lihat tuh di nasabnya, di Robito. Di Robito itu hampir semua yang tercatat di Robito itu ngaku cucu Nabi. Dan itu tertulis, bukan ngaku lagi. Ini yang nanya, ada yang nanya, buktikan mana dari Habib yang ngaku dirinya cucu Nabi di video. Nanyanya begitu, nanyanya ke orang yang aduh ngebodohi orang aja. Nanyanya ke yang pinter, itu pertanyaan bodoh. Nanyanya ke orang yang aduh ampun. Ya, betul saya bilang sekali lagi, betul tidak semua oknum Habib ngaku di video saya ini cucu Nabi, betul. Tapi lihat di Robito Alawiyah, tercatat berapa ribu di situ bahwa mereka bukan hanya
mengaku tetapi sudah mengklaim melegalisir stempel bahwa mereka cucu Nabi. Dan setiap terhadap orang yang ngaku cucu Nabi, maka hak semua umat Islam sedunia untuk mengkonfirmasi ya, untuk menanyakan pembuktiannya sebagai cucu Nabi sedunia, bukan hanya di Indonesia. Maka semua yang ada di Indonesia, siapapun dia, baik keturunan Wali Songo tidak, yang menanyakan validitas bahwa Habib ini turunan Nabi ke siapapun dia yang itu hak mereka, jangan dilarang. Jangan dilarang, hak mereka karena mereka ngaku. Loh, ini disalahkan, ngarang aja. Ini nggak tahu tatanan hukum, tatanan diplomasi, tatanan makna, tidak mengerti. Harus belajar lagi itu saya nih. Ya, mudah-mudahan ini jadi penjelasan ke semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tidak merasa diri saya benar. Barangkali pendapat saya ini salah karena kebodohan saya dan sebagainya. Ya, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saya harus mengakui benar itu benar, salah itu salah. Benar harus dibela, salah jangan dibela. Hanya orang-orang yang dungu, hanya orang-orang yang putus keimanan dan putus akal warasnya yang ngebela yang batil dan yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.